لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Imam, Ketua dan jajaran pengurus masjid yang saya hormati, segenap jamaah, ibu bapak, saudara hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali Allah mengirodahkan dan mengkaruniakan kepada kita semuanya untuk sama-sama hadir mengikuti dan melaksanakan kewajiban kita melalui ibadah sholat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Tentu merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita, karena tidak semua saudara-saudara kita yang masih ada waktu dan kesempatan, masih ada umur dan juga kesehatan, kalau memang Allah tidak menggerakkan dan kita juga tidak melakukan upaya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, masih banyak saudara-saudara kita yang Allah belum berikan hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah, sehingga mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat beriring salam tidak lupa pula mari kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya dan berusaha dengan berbagai cara dan ikhtiar kita dalam rangka mengikuti jejak langkah Rasul, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari ibadah yang sunat sampai yang wajib, baik yang mahdoh ataupun juga yang ghair mahdoh, baik yang langsung hubungannya dengan Allah ataupun ada pelantara dengan sesama makhluk Allah, sebagai upaya dan usaha kita dalam rangka mengikuti jejak langkah Rasul, dengan harapan tentu kita di dunia akan kita dapatkan manfaatnya, dan di alam akhirat nanti akan kita peroleh syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya ingin mengutip sebuah hadis di mana Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, Bunyal Islam ala khamsin. Kata Nabi, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Keislaman seseorang akan kokoh, kuat, dan bahkan ketauhidannya pun juga akan betul-betul mengkristal, akan betul-betul menjadi sesuatu yang amat sangat sulit untuk bisa lentur dan luntur apabila yang 5 ini menjadi pegangan khusus, yang 5 ini menjadi pegangan yang amat sangat kokoh. Apa kelima yang memang menjadi pondasi dalam kekuatan keislaman kita, dalam kekuatan keimanan kita kepada Allah? Yang pertama kata Nabi, syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama bersaksi, mengiktikadkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ulama berbeda pendapat, bahasa menyaksikan itu adalah sesuatu yang memang kelihatan dan nampak, sedangkan kepada Allah tidak nampak dan tidak kelihatan. Sehingga pada pagi hari ini mari kita sedikit urai apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya terkait dengan masalah keyakinan. Beliau membagi keyakinan ini menjadi 4.
Ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Keempat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku mengiktikadkan, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau kalimat bersaksi itu harus nampak dan kelihatan, maka diganti aku meyakini. Karena bicara keyakinan ini adalah hati. Tapi keyakinan juga masih ada yang mengkoreksinya, sehingga beliau mengartikan aku mengiktikadkan. Artinya apa? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dari keempat yang akan kita urai pada pagi hari ini, yang pertama yakin. Beliau memberikan sebuah tamsil, contoh seseorang yang membawa madu, dan beliau mengatakan ini adalah madu, kata beliau. Karena Ibnu Qayyim yang mengatakan orang itu percaya. Kenapa? Beliau adalah seorang ulama. Beliau tidak mungkin yang beliau bawa itu adalah bukan selain madu, tapi yakin itu adalah madu. Tetapi karena memang beliau memberikan sebuah tamsil dulu, karena memang yang namanya madu ini banyak macam, sehingga beliau urai ini bukan cuman sekedar madu saja, kamu jangan yakin ini madu. Beliau uraikan apa itu maksud dari penguraian tersebut. Yang kedua, setelah kita yakin, kita memang harus masuk kepada ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Mengetahui, memahami, ada pengetahuan dari keyakinan yang kita punya. Kalau cuman sekedar yakin saja, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih juga disebutnya taklid doang. Artinya apa? Ngikut-ngikut saja. Yakin kamu yakin, tapi tidak ada ilmu yakin. Imam Ibnul Qayyim memberikan tamsil, jangan cuma yakin saja, tetapi harus ada ilmunya. Nah, saya urai kenapa ini madu disebut madunya asli. Beliau katakan dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai dalil dan berbagai pengalaman. Biasanya katanya kalau yang namanya madu asli itu yang namanya semut nggak bakal nyentuh. Ini salah satunya. Biasanya kalaupun juga misalkan yang namanya madu asli ditaruh di dalam kulkas, katanya nggak membeku. Ini salah satu contoh bahwa selain daripada yakin, pakai ilmu yakin. Artinya apa? Ada pengetahuan terhadap keyakinan itu sendiri. Nanti akan kita endingnya kepada kalimat syahadat tadi. Jadi artinya apa? Setelah kita yakin harus ada ilmu yakin. Artinya apa? Pengetahuan terhadap keyakinan yang kita punya, kata Imam Ibnul Qayyim. Artinya pengetahuannya itu. Kalau cuman yakin doang itu namanya taklid. Kalau cuman yakin doang itu namanya ikut-ikutan. Kalau cuman yakin doang itu artinya apa? Karena keyakinan yang tanpa ada ilmu satu saat bisa berubah keyakinan itu karena memang tidak ada ilmunya. Sehingga harus ada ilmu yakin ini, pengetahuan terhadap keyakinan. Keyakinan apa? Kalau kita nanti sandarkan lagi terhadap keyakinan keberadaan Allah dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setelah kita yakin, masuk kepada tataran yang kedua, yaitu adanya ilmu yakin, pengetahuan terhadap keyakinan itu, dikuatkan yakinnya dengan ilmunya. Cukupkah hanya yakin dan ilmunya saja dengan keyakinan itu? Oh tentu tidak, kata Imam Ibnul Qayyim. Harus apa itu? Harus ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Lihat buktinya ada. Yo, ini madu, beliau tamsilkan. Nih madunya, buktinya. Ini madunya nih, buktinya betul-betul bisa kamu lihat. Kalau memang tidak disentuh semut, ini buktinya nih. Itu artinya apa? Ada ainnya.
ada jirimnya, ada bentuknya, ada wujudnya, ada sesuatu yang memang bisa dilihat. Nanti endingnya ketika kita mengatakan Allah itu ada, buktinya apa Allah itu ada? Ada yang diciptakan Allah. Ini artinya apa? Sudah masuk kepada ainul yakin. Bukan cuman yakin saja, tapi masuk kepada ilmu yakin. Sudah masuk kepada ilmu yakin, masuk kepada ainul yakin. Buktinya ada buktinya. Ini buktinya. Ini madu, betul-betul madu yang beliau tamsilkan, madu yang memang asli, disebut asli, tidak disentuh semut. Dan memang inilah ainnya, inilah wujudnya, ini yang disebut dengan madu asli, kata beliau dalam tamsilnya. Apa cukup dengan yakin, dengan pengetahuan terhadap yakin yang disebut ilmu yakin, dan juga ada ainul yakin? Beliau mengatakan tidak juga cukup, tetapi harus bagaimana? Yang keempat beliau katakan harus ada hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Kebenaran daripada keyakinan itu sendiri. Nanti akan kita urai lagi, ada yang namanya syariat, ada torekat, ada hakikat dan makrifat. Jadi jangan cuman ainul yakin saja, melihatnya saja, tapi kata beliau dalam tamsilnya, sekarang kamu coba rasakan betul nggak ini madu. Bisa jadi mungkin asam rasanya, mungkin juga manis rasanya, atau mungkin juga pahit rasanya. Jadi yang disebut dengan hakul yakin itu merasakan rasanya madu yang memang asli seperti ini. Jadi untuk menafsirkan, menjelaskan, menerjemahkan, mengartikan, memahami, bahkan bahasanya membedah dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku mengiktikadkan, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin. Punya ilmunya, saya tahu ilmunya. Ainnya ada, saya tahu ainnya, wujudnya ada. Kamu sudah merasakan memang Allah itu ada. Nah, dengan seperti ini kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, barulah kelengkapan dari keyakinan ini bukan cuman sekedar yakin saja terhadap keberadaan Allah, tapi memang ada ilmunya, tapi memang ada melihat ainnya, jirimnya, wujudnya, sesuatu yang memang nampak dari keberadaan Allah. Kemudian sudah merasakan bagaimana rasanya kita makrifat kepada Allah, kita sudah betul-betul yakin kepada Allah. Kalaupun juga Syekh Siti Jenar, seorang wali songo, mengatakan Allah itu ada dalam tenggorokan saya, katanya. Sehingga hal ini akan bisa multitafsir, akan bisa penafsiran yang mungkin barangkali bisa saja menyesatkan. Masa Allah ada di tenggorokan? Tapi beliau sudah merasakan memang Allah dekat, lebih dekat daripada tulang tenggorokan ini, sehingga beliau mengatakan Allah itu ada dalam tenggorokan saya. Itu kata Syekh Siti Jenar. Artinya apa? Kalau kembali kepada kalimat yang tadi Syekh Imam Ibnul Qayyim katakan, jadi ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Keempat-empatnya ini sudah lengkap, barulah merasakan Allah dekat dengan dirinya. Allah pun juga merasakan betul-betul ada setiap saat dan setiap waktu, sehingga yang ada adalah rasa itu yang tidak bisa ditukar dan tidak bisa diganti. Kamu yakin dengan Allah? Saya yakin banget. Kok bisa kamu yakin? Karena saya punya ilmunya. Kok kamu punya ilmunya? Saya pun juga sudah paham dengan ainnya, wujudnya. Allah itu memiliki sifat wujud. Kamu yakin dengan wujudnya itu? Saya sudah merasakan banget betapa saya dekat dengan Allah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang memang tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa dikatakan dengan ucapan yang mungkin barangkali sulit, hanya saya yang tahu sendiri.
Sehingga dalam ilmu tasawuf mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, katanya barang siapa yang mengenal Allah maka akan mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, dari uraian yang saya sampaikan tadi, ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Ini tidak ada lain adalah dalam rangka mengartikan, memahami, menerjemahkan dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku meyakini, aku mengiktikadkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin betul, yakin. Ada ilmunya, tahu persis. Apa itu ilmunya? Kalau di dalam keterangan mengatakan syahadat ilahiyat dan ada syahadat nabawiyat. Syahadat ilahiyat ini yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat nabawiyat itu tidak ada lain adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ilahiyat kata ulama melahirkan sifat 20. Akan kita urai dalam beberapa bulan ke depan dari sifat 20 yang Allah punya, yang pagi hari ini kita urai satu persatu dari ucapan atau ungkapan Imam Ibnul Qayyim, dari yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi Allah itu ada, kita percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Pertanyaannya, Allah yang wujud. Apa itu arti wujud? Allah ada, mustahil tidak ada. Kok Allah ada, mustahil tidak ada? Iya. Apa buktinya? Adanya dunia dan seisi-isinya, kata ulama. Allah mengatakan bahwa dunia dan seisi-isinya ini tidak ada lain adalah bukti adanya Allah. Tidak mungkin ada dunia